Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sebuah kisah yang kemarin yang berjudul Dendam, sebuah saksi pembalasan. Cerita ini ditulis oleh Kang Teguh Falufi, dan bagi teman-teman yang ingin langsung membaca karya-karya beliau, bisa langsung kunjungi link yang sudah Mimin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, alangkah lebih baik bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi dan membuang-buang waktu lagi, dan inilah selengkapnya. Siang ini Biina yang kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Jam 8 malam ini aku kembali melakukan aktivitas biasa, yaitu menyalakan lampu kolam dan air mancurnya. Tidak ada yang berbeda, semua berjalan normal-normal saja. Bahkan ketika aku membereskan garasi, sama sekali tidak ada yang aneh dan menakutkan seperti sebelumnya kejadian di tempat ini. Selesai melakukan tugas sebelum istirahat itu, aku masih jongkok memperhatikan bunga-bunga. Tidak tahu kenapa semenjak setiap pagi mengurus bunga, ada ketertarikan lebih pada tiap-tiap warnanya dan segala keindahan dari bunga-bunga tersebut. "Pur, sini, makan dulu ayo," ucap Biina yang baru saja selesai kembali dari kamar Nek Raras. Seperti biasa, yaitu mengantarkan makanan untuknya. Segera aku menuju meja makan dan seperti biasanya makan hanya berdua saja dengan Biina, yang sudah aku anggap seperti ibuku sendiri. 1 bulan di sini, dengan kondisi makan yang seperti ini juga, tiba-tiba aku teringat bapak dan ibu di kampung, juga abah yang sudah lama aku tidak memberi kabar. Kondisi Nek Raras semakin gak baik, Pur. Bahkan barusan sudah kembali tidak mau minum obat. Makanya Bibi lama kan barusan. Dia sama sekali menolak. Bahkan darah dari luka-lukanya makin banyak. Hampir sama seperti pagi yang Bibi lihat pas kamu yang antar makanan ke kamar nenek. Tuh, dikresek Bibi simpan, ucap Biina sambil menunjukkan ke arah kresek. "Iya, banyak sama seperti aku," ucapku dalam hati. "Aku berkali-kali, Bi, bolak-balik dari wajah ke tangan begitu saja, makanya banyak. Kapan dokter datang lagi, Bi?" tanyaku pada Biina. "Sama, Pur, Bibi juga. Bahkan barusan nenek setelah melihat ke arah cermin besar yang ada di kamar itu, kamu tahu kan?" tanya Biina. Dan tiba-tiba aku teringat pada kejadian pagi tadi soal sosok wanita yang aku lihat di cermin. "Iya, Bi, tahu. Yang mengarah langsung ke tempat tidur itu kan? Kenapa emangnya, Bi?" "Tidak tahu kenapa. Barusan hanya nunduk dan berkali-kali menuju ke arah cermin. Tapi Bibi lihat tidak ada apa-apa sama sekali, Pur," ucap Biina menjelaskan dengan penuh keheranan. Bagaimana bisa aku melihatnya ketika Nek Rara sama persis dengan sebelumnya aku alami, dan Biina juga alami. "Kenapa kamu jadi melamun, Pur?" ucap Biina sambil menepuk lengan aku. Enggak, Bi. Iya, Bi, aku juga kepikiran dengan sakitnya, dan sudah aku lihat langsung kondisinya, Bi, jawabku berbohong. Padahal bukan itu yang aku pikirkan, malah sosok perempuan yang sudah beberapa kali aku lihat tidak lama telepon dapur berbunyi, dan Biina langsung berdiri dan mengangkat telepon tersebut. Hanya iya dan baik yang keluar dari mulut Biina. Kemudian tidak lama telepon tersebut ditutup kembali. "Ibu barusan, Pur. Katanya malam ini pulang ke rumah.
baru sebentar lagi akan berangkat dari rumah saudaranya sama bapak, ucap Biina. Ibu sekalinya gak ada di rumah lama ya, Bi? Lebih sering di rumah saudaranya itu, jawabku dengan perlahan. Iya, Pur, emang begitu. Apalagi Desita kan memang sudah hampir 2 tahun tinggal di sana. Kasihan, sudah lama sekali, bahkan ibu tidak pernah lagi melihat kondisinya nenek. Padahal itu ibunya sendiri, hanya dan selalu percaya sama hal medis saja, mendatangkan dokter dan lain-lain saja, Pur, ucap Biina. Bahkan aku kaget setelah sesuatu yang baru lagi aku ketahui tentang ibu yang barusan Biina ucapkan. Apalagi 2 tahun ke belakang, setelah Desita hampir bisa dikatakan sering melihat hal-hal yang tidak masuk akal, bahkan pernah sakit parah yang tidak masuk akal dulu, Pur. Mamang kamu itu, si Karta, dia dulu yang merawat Desita, bolak-balik rumah sakit, dan akhirnya ia dipindahkan ke rumah saudaranya itu. Begitu, Pur, ucap Biina. Biina benar-benar mengetahui jelas dan detail soal keluarga ini. Masuk akal karena hampir 8 tahun lebih juga. Pasti setiap kejadian yang berkaitan dengan keluarga Pak Joni dan Ibu Sekar ini benar-benar Biina menjadi saksinya dalam perjalanannya. Bahkan sebelumnya ibunya Biina sendiri, almarhumahlah yang menjadi saksi dari ibu Nek Raras. Benar-benar lintas waktu yang bukan sebentar sekali. Biina menyuruh aku istirahat duluan saja, karena mungkin kondisinya Biina sudah semakin membaik, bahkan sudah istirahat lebih lama. Jadinya Biina masih sangat segar. Nanti kalau ada apa-apa, Bibi bangunkan kamu, Pur. Takutnya bapak atau ibu ada urusan sama kamu ya. Biasanya juga mobil bapak kalau bekas dipakai bapak suka dimasukkan sendiri ke dalam garasi mobil kesayangannya itu. Maklum, ucap Biina. Segera aku berjalan menuju kamar. Memang setelah tidak ada lagi tugas menyetir mobil, bahkan hanya membantu Biina saja, jam tidurku belakangan ini cepat sekali mengantuk. Terbaring melihat atap kamar, beberapa pikiran tentang apapun di rumah ini satu persatu silih bergantian hadir dalam otakku. Apalagi tentang ibu yang sudah lama tidak melihat kondisi nenek, yaitu ibunya sendiri. Melihat jam dinding di kamar sudah hampir menunjukkan pukul 10 malam. Aku coba pejamkan mata yang memang sepertinya perlahan berdamai dengan pikiranku. Tidak seperti biasanya dan tidak seperti awal kedatangan ke sini. Setiap hal-hal aneh dan rasa penasaran tiba, pasti saja susah untuk terlelap. Perlahan mata semakin berat dan aku ikuti saja untuk terpejam dengan segala keanehan keluarga ini dan rumah ini juga. Purnama, bantu-bantu barang bawaan bapak dan ibu di garasi, ucap Biina. Baik, Bi, ucapku. Kenapa Biina tidak bicara yang lain juga? Aku segera ke garasi. Bapak dan ibu sedang mengangkut satu persatu barangnya di bagian belakang mobil. Biar Purnama saja, Pak, Bu, yang angkatin, ucapku. Tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan muka-muka mereka terlihat sangat kelelahan, terkesan pucat. Herannya bapak yang biasanya selalu menyapaku hanya melihat dengan tatapan kelopak mata yang sudah sayu. Begitu juga dengan ibu, sama halnya dengan bapak. Tiba-tiba keluarlah wanita dari pintu kedua mobil. Dari samping, mematung hanya melihatku. Wajahnya sangat dan benar-benar cantik, apalagi bagian rambutnya yang sangat indah. Benar-benar wanita yang pertama kali pernah aku lihat dengan kecantikan yang seperti ini. Rambutnya panjang lurus dan indah, dan bagian-bagian dari badannya sangat-sangat membuat aku hanya bisa menelan ludahku saja. Saudaranya ibu atau saudaranya bapak mungkin, ucapku dalam hati. Bapak dan ibu berjalan perlahan, dan jalannya bapak tidak seperti biasanya, pelan sekali. Benar-benar gambaran orang yang sangat lelah dan sudah sangat capek sekali. Kemudian perempuan yang masih saja menatapku hanya tersenyum dengan manis ketika aku melihat wajahnya sama dengan bapak dan ibu. Keindahan matanya baru aku sadari dengan sayu dan jauh lebih pucat, sangat pucat.
Aku hanya membalasnya kemudian dengan senyum kembali. Kelelahan pasti, ucapku dalam hati. Ibu dan bapak melangkah, diikuti dengan perempuan cantik itu di belakangnya, dan kemudian aku. Yang dua tanganku membawakan barang-barang yang tidak tahu isinya apa ini. Sampai di dapur Bi Ina hanya berdiri mematung dan menunduk. Bi, ini kemenakan, simpan di mana? Tanyaku pada Bi Ina. Tanpa jawaban sama sekali, hanya menunjuk ke arah pintu yang terhubung dengan ruang utama rumah ini. Tidak lagi aku bertanya, aku menuruti saja. Walau banyak keanehan dari sikap yang tidak biasanya dari Bi Ina. Tak lama ibu dan bapak hanya duduk di kursi yang berhadapan dengan televisi yang besar itu. Sama dengan perempuan cantik itu, duduk juga di sebelah bapak, bertiga dengan wajah yang tertunduk semuanya. Bahkan aku tidak mengerti kenapa ini. Maaf pak, bu, barangnya ini disimpan di mana ya? Tanya aku. Bapak dan ibu juga perempuan itu tidak menjawab sama sekali. Aku masih saja berdiri mematung dan masih bingung juga. Ibu, bapak, maaf. Ini barang bawaannya Purnama simpan di mana ya? Ucapku kedua kalinya bertanya. Dengan gemetaran karena takut sekali dengan tatapan daripada ibu sekar itu. Tanpa omongan sama sekali dari ibu hanya menunjuk ke arah bagian guci yang sangat besar. Segera aku melangkah membelakangi mereka bertiga dan menyimpan barang bawaan bapak dan ibu. Ada yang bisa Purnama bantu lagi, ibu? Ucapku semakin ketakutan. Karena melihat wajah-wajah mereka yang sedang duduk semakin pucat. Apalagi tatapan kosong dengan kepala tegak, tanpa bergerak sedikit pun dari mereka bertiga. Bahkan posisi duduknya juga sama. Tanpa menjawab sama sekali, kemudian aku izin untuk pamit. Purnama izin pamit ke belakang ya bu. Ucapku kemudian berjalan kembali ke dapur. Dengan pintu yang terbuka, aku duduk di meja makan. Dengan Bi Ina yang duduk di meja yang sama. Bi Ina hanya tertunduk. Bi, kenapa ya Bi? Bapak dan ibu begitu. Dan siapa perempuan itu Bi? Tanyaku. Beberapa menit aku menunggu Bi Ina bicara. Sama sekali Bi Ina tidak menjawab apa yang aku katakan sebelumnya. Masih saja dengan posisi yang sama. Bi, Bi, ucapku sambil menepuk-nepuk bagian lengan Bi Ina. Bi Ina tidak menjawab sama sekali. Bahkan aku dengan maaf tidak sopan sampai harus menundukkan kepala lebih bawah untuk melihat wajah Bi Ina. Bukan main kagetnya. Aku melihat mata Bi Ina hanya melotot saja, tanpa berkedip sama sekali. Hal itu yang membuat rasa ketakutanku bertambah. Awalnya dengan mungkin bertanya dan mengobrol dengan Bi Ina, rasa takutku sedikit berkurang. Kenyataannya bertambah. Tiba-tiba ada suara teriakan dari dalam ruangan tengah. Ampun, jangan, ampun. Suara itu sangat keras. Segera aku palingkan tatapan dari Bi Ina ke arah suara itu berasal. Dan benar saja di ruangan rumah utama yang barusan aku mengantarkan barang bawaan bapak dan ibu. Aku melihat perempuan cantik yang sebelumnya aku kagumi itu sedang menjambak dan menarik Nek Raras dengan paksa ke hadapan bapak dan ibu. Aku tidak bisa diam, baru saja aku berdiri. Tangan Bi Ina menahanku dengan sangat keras. Jangan, sudah diam. Dengan suara yang berbeda, dia tidak seperti biasanya Bi Ina bicara. Lebih sedikit berat dan serak. Aku tidak bisa melawan kuatnya tangan Bi Ina yang menahan lenganku itu. Bi, itu nenek kasihan Bi, lepasin Bi, ucapku. Sudah, jangan, diam saja kamu, ucap Bi Ina membentakku dengan keras. Aku kaget dengan bentakan Bi Ina yang baru saja pertama dengan kerasnya suara yang Bi Ina ucapkan. Di ruang tengah rumah aku melihat Nek Raras posisinya di bawah dengan tubuh yang sudah sangat tua itu terlihat terduduk dan hanya menangis dengan keras. Sementara rambutnya masih saja tidak lepas dari tangan perempuan cantik itu. Tidak lama perempuan cantik itu berdiri, aku melihatnya masih sangat jelas karena jarak pandang dengan pintu yang terbuka tidak terlalu jauh. Tiba-tiba keluarlah gunting dari tangan perempuan itu, memotong rambut Nenek Raras. Ampun, sudah, ampun, teriakan Nek Raras yang sangat keras. Dengan isakan tangisan yang tidak berhenti dan dengan secara tiba-tiba,
Gunting bagian ujungnya terarahkan dengan cepat ke bagian muka dan tangan nenek itu. "Jangan! Hentikan!" teriakku dengan keras. Perempuan cantik itu sama sekali tidak melihat ke arahku, padahal suaraku benar-benar keras, bahkan keras sekali. Dan yang membuat aku kesal, bapak dan ibu hanya duduk di kursi tanpa bergerak sedikit pun. Padahal kejadian itu di depan wajah mereka, di dekat mereka. "Lepaskan, Bi! Lepaskan!" teriakku. Dengan sekuat tenaga melawan tangan Bi Ina yang memegang lenganku, tiba-tiba Bi Ina melepaskan dan aku berlari dengan kencang menuju perempuan cantik yang sedang berdiri itu. "Hentikan! Jangan!" ucapku sangat kencang. Dari kejauhan aku melihat wajah dan lengan Nek Rara sudah berlumuran darah sangat banyak. Banyak sekali, dan perempuan cantik yang tidak aku ketahui itu siapa hanya tertawa dengan sama kerasnya dengan suaraku. "Purnama! Purnama!" "Hah? Hah?" ucapku sambil melihat ke atap kamarku. Ini Bapak! Istighfar Pur, ini Bapak!" ucap Pak Joni. Segera aku melihat ke arah Bapak dengan napas yang masih tidak tenang. Aku melihat juga ada Ibu dan Bi Ina. "Tarik napas dulu Pur, pelan-pelan," ucap Ibu dan Bi Ina memberikan aku air putih. "Kamu kenapa? Mimpi apa kamu?" Sambil teriak-teriak begitu kencang, sampai Bapak dan Ibu sedang duduk di ruang tengah juga terdengar kencang sekali, ucap Pak Joni. Aku masih terdiam dan tidak percaya dengan apa yang sudah aku alami barusan. Masih mencoba menenangkan diriku, Bi Ina kembali memberikan aku minum. Bapak, Ibu, dan Bi Ina menghadap ke arahku, yang dimana kasur pada kamar ini berdekatan dengan tembok kamar. Di lawan arahnya adalah pintu. Baru saja aku melihat ke arah pintu yang terbuka. Di antara celah antara berdirinya Bapak dan Ibu, aku melihat perempuan cantik yang sebelumnya masih aku ingat dalam mimpi itu sosoknya. Tatapanku langsung aku buang ke arah tembok kamar. Otomatis Bapak, Ibu, dan Bi Ina melihat ke arah pintu karena melihat gelagat aneh daripada tatapanku. "Siapa Pur? Kamu lihat siapa? Sepertinya ketakutan begitu," tanya Pak Joni. "Enggak Pak, enggak apa-apa," ucapku dengan gemetaran dan wajah penuh dengan keringat. "Ya sudah Ina, kamu temani dulu Purnama. Kalau ada apa-apa kasih tahu saya dan Bapak ya," ucap Ibu, dan kemudian dengan Bapak juga meninggalkan kamarku. Tidak tahu kenapa wajah perempuan cantik itu masih saja terbayang dalam pikiranku saat ini. Bi Ina berdiri dan memberikan baju salin untukku. "Ganti dulu Pur bajunya, biar enak lagi. Banyak sekali keringat kamu Pur," ucap Bi Ina. Segera aku bangun dan duduk di atas kasurku. Benar saja, bahkan badan aku sebelumnya belum pernah mengeluarkan keringat sebanyak ini. Ini benar-benar basah semua badanku. Terlihat jelas dari baju yang baru saja aku lepaskan. "Bibi kaget, kamu teriak-teriak. Jangan, ampun, hentikan. Takutnya kenapa-napa. Apalagi suara kamu sangat keras." Sampai Bapak dan Ibu juga langsung ke dapur dan bertanya pada Bibi. Awalnya Bibi juga ketiduran Pur, nunggu Bapak dan Ibu sampai baru jam 1 dini hari barusan. Tidak lama Bibi baru saja mau ke kamar kamu. Sudah begitu, dan Bibi bangunkan tidak bangun-bangun, ucap Bi Ina sambil meneteskan air matanya. "Bibi kenapa nangis?" tanyaku tidak enak. "Bibi takut Pur. Apa yang sebelumnya almarhum ibu Bibi pesan ternyata benar Pur," ucap Bi Ina masih saja air matanya menetes perlahan. Belum saja aku selesai dengan pikiran tentang kenapa mimpi itu, Bi Ina kembali seperti ini. Ada hal yang bakalan aku ketahui kembali. Almarhum ibu pernah bilang, dulu pernah bekerja dengan tukang masak yang sangat cantik. Tapi sayang, Bibi hanya mengetahui sampai hal itu saja. Lalu ibu Bibi bilang bahwa dosa keluarga Nek Raras tidak akan berhenti, yang memperlakukan manusia itu tidak wajar, dan bakalan ada dendam yang tidak pernah berakhir karena rasa kesakitan dan penyiksaan itu Pur. Tidak tahu kenapa Bibi setelah melihat kamu dan Bibi sendiri mengalami hal aneh bertahun-tahun, bahkan menjadi saksi dengan kamu bagaimana Nek Rara sakit. Awalnya
Bibi gak sama sekali percaya dengan perkataan ibu Bibi. Takutnya kan berprasangka yang tidak baik. Tapi kenyataannya sekarang Bibi tidak sendirian bersaksi atas apa yang mungkin sudah terjadi dan ada dosa lama yang belum termaafkan. Ucap Biina menangis sejadi-jadinya. Aku hanya terdiam mendengarkan perkataan Biina. Bahkan aku juga tidak menyangka ucapan Biina lah cocok sekali dan tidak sama sekali melasa dengan apa yang sudah aku dengar ceritanya dari bapak. Dan wanita yang tidak Biina ketahui itu adalah Ayu. Wanita yang bapak pernah ucapkan berkali-kali pada aku. Karena aku sudah berjanji pada bapak tentang hal itu, aku tidak bisa menceritakannya kembali pada Biina. Bukankah kemewahan lelaki terletak pada janji yang bisa ditepati dan omongan yang bisa dipertanggungjawabkan? Begitu Abah pernah berkata dan aku ingat selalu. Iya Bi, bakalan ada maksud dan tujuan ketika Ibu Bibi berpesan seperti itu. Mungkin saja pesan itu adalah bentuk rasa kasih sayang pada Bibi dari ibunya, agar pesan tersebut Bibi bisa kembali dan terus ingat pada Ibu Bibi. Ucapku dengan perlahan, menenangkan Biina. Iya Por, makasih ya. Kamu harus baik-baik saja. Baca doa dulu sebelum tidur kembali. Kalau tidak enak badan, tidak apa-apa. Besok Bibi yang gantikan dulu tugas kamu di pagi hari. Tidak apa-apa ya, Bibi tinggal. Cerita Bibi cukup kamu dan Mang Karta saja yang tahu. Apa yang barusan Bibi katakan, Bibi sedang ingat saja dengan ibu, ucap Biina. Aku setuju dengan ucapan Biina. Bahkan aku bukan orang yang bisa sembarangan mengesampingkan amanah. Demi tujuan apapun, kemudian Biina kembali meninggalkan kamarku. Aku kembali terbaring dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Bagaimana bisa perempuan yang ada dalam mimpiku, aku melihatnya langsung berwujud juga, ucapku dalam hati, kembali memaksakan mata untuk terpejam. Dalam pejaman mata gelapku sebelum tertidur kembali, kejadian 2 kali mimpi yang aku alami, selain kejadian aneh lainnya di rumah ini, benar-benar menjadikan aku pertanyaan besar. Awalnya aku bermimpi Biina yang diperlakukan tidak wajar oleh Nek Raras di dapur. Kemudian nenek yang diperlakukan seperti apa yang diperlakukan pada Biina oleh perempuan cantik yang aku tidak tahu siapa itu. Benar-benar segala kejadian yang tidak berkaitan dengan akal, mimpi dan kekejaman, juga darah sekarang silih berganti hadir. Pagi hari setelah kejadian dalam mimpi itu aku terbangun lumayan cukup siang, yaitu jam 8 pagi. Dan baru pertama kali mengalami hal ini. Untungnya aku masih baik-baik saja dan tidak ada rasa sakit sedikit pun. Dan hari ini juga adalah hari setelah melakukan tugas-tugasku aku menerima gaji pertama dari ibu. Ketika baru saja beres sholat zuhur siang ini yang terbungkus dalam amplop coklat, ketika aku buka di kamar, nominalnya sangat mengejutkan sekali, di luar dugaanku. 4 kali lipat dari gaji aku ketika aku kerja di Pak Mamat, juragan sembako. Cukup mengobati rasa perjuanganku selama ini, walau tidak sebanding dengan apa saja yang sudah aku alami di sini, di rumah ini. Walau sebelumnya, ibu juga berterima kasih aku sudah mau menggantikan Mang Karta, mengerjakan segala tugas dengan baik sesuai apa yang dilaporkan oleh Biina. Dan hari ini juga tumben sekali, dan baru pertama kali, bapak, ibu, lengkap ada di rumah, walau kurang tanpa kehadiran Desita. Aku segera izin pada Biina untuk mengabari Mang Dadang di kampung. Setelah menentukan waktu dengan Mang Dadang, akhirnya sore ini aku akan berbicara dengan Abah di kampung. Sore yang aku tunggu tidak lama hadir dengan cepat di waktu yang sudah ditentukan. Segera aku telepon ke kampung halaman. Benar saja teleponku langsung diangkat. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam Purnama, jawab suara Abah yang khas dan aku kenal sekali. Bah, alhamdulillah bah, Purnama baru saja dapat gaji pertama. Tapi kemarin apa yang pernah Abah katakan sebelumnya sudah aku alami bah. Soal mimpi dengan wanita itu benar-benar hadir bah. Apa maksudnya ini bah? Tanyaku yang tidak tahu kenapa tiba-tiba membicarakan hal itu.
Padahal awalnya sama sekali tidak pernah aku rencanakan. Alhamdulillah Pur, Abah senang dengarnya. Tapi yang tidak membuat Abah senang dan selalu membuat Abah kepikiran adalah kamu di situ, di luar semua pekerjaan kamu. Iya, hal tentang bagaimana keluarga Nek Raras itu. Makanya di saat kamu berdoa dan membacakan wirid yang Abah berikan untuk minta tolong dengan Yang Maha Kuasa untuk perlindungan dirimu Purnama, tentang wanita itu memang bukan urusan kita, tapi kasihan Pur. Setelah Abah ikhtiar di sini, informasi dari Mangkarta juga, Abah bisa membenarkan, iya, itu adalah sebab kesalahan masa lalu dengan waktu yang bukan sebentar Pur. Apapun juga kamu ingat apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, semuanya berjalan di atas pertanggungjawaban. Tidak dibalas di dunia, ingat, selalu ada akhirat, tempat pembalasan yang tidak bisa dihindari, ucap Abah menjelaskan dengan pelan. Iya Bah, segala yang ingin aku ketahui atas rasa penasaran dalam diriku perlahan dibukakan begitu saja Bah. Seolah-olah aku menjadi penampung informasi dari apa yang ingin aku tahu Bah. Apalagi Pak Joni majikan laki begitu terbuka padaku. Cerita dulunya gimana juga aku tahu begitu saja Bah. Bahkan Pak Joni katanya heran kenapa bisa begitu dan pengen cerita saja ke Purnama, ucapku. Alhamdulillah, syukur. Karena penasaran itu juga semua kejadian aneh yang Purnama alami awalnya dari itu. Dan kebetulan kamu itu cucu Abah, masih satu darah dengan bapak kamu, jadi Abah wajarkan. Namun itu begini, biar jelas, sudah terlalu lama dengan waktu yang panjang. Kesalahan yang keluarga Nek Raras sembunyikan, hingga perempuan yang menjadi korban atas apa yang sudah mereka lakukan tidak tenang Pur. Timbullah dendam yang Abah pernah bilang, kalau soal sakit, jangan jadi kufur tidak percaya sama Gusti Allah. Sakit dan sembuh atas kuasanya. Saran Abah kalau untuk Nek Raras, cobalah minta maaf pada Gusti Allah. Bukankah segalanya mudah untuk Yang Maha Kuasa itu? Lagian anggap saja itu sebagai penebus dosa-dosanya. Kalau sadar ke hal itu, ucap Abah menjelaskan. Dengan waktu yang lama Bah, tanyaku. Bukankah berdoa dan meminta harus selamanya Pur? Maksud Abah semoga cepat sembuh dan sadar ada kesalahan. Ya sudah, minta maaf. Dan siapa yang tahu isi hati manusia Purnama? Bisa saja karena waktu lama itu memang kesalahannya juga sangat dalam. Walaupun urusan dosa dan kesalahan, siapa sih manusia yang hidup tidak mempunyai itu? Abah pesan kamu tetap berdoa untuk keselamatan kamu. Dan segala kejadian itu bisa datang jawabannya dari suatu kejadian, bahkan mimpi sekalipun, ucap Abah. Abah juga bercerita kondisi sakitnya Biena, istri Mangkarta yang semakin membaik. Lalu kabar ibu yang selalu tidak tenang dengan kondisi aku di sini, dan Abah selalu meyakinkan keluarga kalau aku baik-baik saja. Benar-benar kuat batin seorang ibu, ucapku dalam hati. Kemudian Abah juga berpesan ingatkan hal-hal yang baru saja Abah sampaikan kepada kedua majikanku tentang cobalah untuk meminta maaf pada masa dan waktu yang sudah berlalu. Mungkin salah satu cara sembuhnya Nek Raras lewat hal itu. Obrolan dengan Abah berakhir dengan rasa tenang yang aku alami. Setelah obrolan itu aku kembali bekerja dan sampai malam ini tiba hanya pikiranku saja. Dan tentang mimpi itu masih aku simpan baik-baik. Dan sesekali aku ingat karena aku percaya dengan apa yang dikatakan oleh Abah. Segala kejadian bisa jadi pertanda, sekalipun lewat mimpi. Sudah 1 minggu dari kejadian mimpi itu. Sekarang waktu dimana kondisi nenek semakin drastis menurun.
Bahkan tidak jarang teriakan-teriakan itu hampir tiap malam aku dan Biina dengar dengan jelas. Aku hanya merasakan kasihan sekali. Tapi mau bagaimanapun itu adalah hak daripada keluarga. Dan belum ada kesempatan sama sekali untuk aku menyarankan hal yang Abah pernah sarankan itu. Bahkan bapak dan ibu masih ada di rumah, tidak bepergian kemana-mana. Dan anehnya Biina berkata juga, ibu sama sekali belum melihat kondisi nenek. Hanya bapak dan Biina lah yang dalam rumah sering berkali-kali melihat kondisi nenek. Sampai hampir sudah 1 bulan berlalu, berarti 2 bulan keberadaanku di rumah ini. Kondisi nenek semakin menurun. Bahkan ini adalah kondisi paling parahnya, karena sudah tidak masuk makanan dan minuman 2 hari belakangan. Dan teriakan-teriakan itu berganti ketika perpindahan dari sore menuju waktu maghrib. Berkali-kali tenaga medis berdatangan ke rumah. Bahkan aku belum, dan sama sekali sudah lama hanya merawat mobil-mobil saja, karena ibu tidak bepergian kemana-mana lagi. Aktivitasku hanya itu-itu saja, sesekali mengobrol dengan Biina, tidak menemukan jalan bagaimana bisa memberikan saran pada bapak. Tidak enak Purnama ikut campur, apalagi kondisinya sedang begini. Bibi beberapa kali mendengar pertengkaran bapak dan ibu soal nenek. Saran kamu bagus, tapi bagaimana? Bahkan ibu sudah tidak bicara lagi dengan bibi. Aku kembali terdiam dan membuang jauh memberikan saran pada keluarga ini. Benar juga apa yang dikatakan oleh bibi. Sampai pada suatu pagi di mana aku sedang menyapu depan garasi karena angin sangat kencang, yang membuat beberapa daun terkumpul di depan garasi. Baru saja aku mau selesai, bapak sudah ada di belakangku. Kondisinya nenek semakin parah, Pur. Dan ibu tetap tidak mau mendengarkan omongan saya, ucap Pak Joni. Iya Pak, kasihan. Apalagi sering sekali nenek itu teriak-teriak. Jawabku langsung diam di samping Pak Joni. Iya Pur, ibu tetap gak percaya. Dan ini memang sakit. Selalu begitu, tidak jarang saya bertengkar besar. Apalagi ketika menyangkut kesalahan masa lalu. Dan ibu tetap menyangkal bukan karena hal itu, ucap Pak Joni. Aku tidak bisa menjawab apapun, hanya diam. Dan memang mungkin Pak Joni sudah paham tentang ada dosa-dosa masa lalu yang harus termaafkan. Jika nasibnya kayak gini, saya cuma bisa pasrah, Pur. Keadaan ini sebagai balasan. Saya yakin sekali, Pur, ucap Pak Joni. Baginya tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Berdoa dan meminta pertolongannya adalah satu cara, tidak ada cara lain, Pak. Abah berpesan seperti itu. Meminta maaf pada penciptanya saja jika memang merasa yakin ada kesalahan di masa lalu. Tapi meminta maaf bukankah tidak perlu merasa salah saja, Pak, ucapku. Pak Joni hanya memandangku dan tersenyum. Saya coba bicarakan dengan ibu, Pur. Kalau saya sudah melakukan hal itu, bagi ibu kemungkinannya tidak, Pur. Tapi tidak ada salahnya saya coba, ucap Pak Joni. Setelah obrolan singkat itu, sama sekali aku tidak bertemu dengan Pak Joni. Mungkin banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Sampai pada suatu malam di akhir bulan ini, bulan kedua aku bekerja di rumah ini, terjadi pertengkaran hebat. Bapak dengan ibu sama masalahnya tentang nenek, yang semakin kondisinya mengenaskan. Apalagi pertengkaran itu waktunya ketika Biina selesai mengecek nenek. Walau kembali bisa makan dan minum, tapi badan nenek semakin kurus dan bekas lukanya semakin parah. Begitu informasi dari Biina. Bahkan aku tidak pernah melihat kembali nenek karena ketidakenakan dan takutnya mencampuri urusan keluarga. Lagi pula bukan tugas utamaku kerja di rumah ini. Mendengar pertengkaran itu membuat aku dan Biina juga masuk ke kamar masing-masing karena merasa tidak enak harus mendengar apa yang mereka bicarakan, lebih pada urusan keluarga. 1 minggu setelah pertengkaran itu, tiba-tiba Biina bicara padaku pagi hari, dan benar-benar bapak dan ibu selama itu hanya diam di rumah. Sesekali menerima tamu, kawan bapak itu juga hanya mengobrol di kolam ikan saja, mungkin pada urusan bisnis saja. Purnama, maafkan Bibi.
Bibi benar-benar minta maaf. Tadi di dalam Bibi bicara sama ibu dan bapak. Kerja kita selesai sampai sini. Bibi akan pulang kampung dan kamu juga harus pulang, ucap Biina sambil meneteskan air mata. Ucapan Biina membuat aku kaget. Kenapa emangnya, Bi? Tanyaku. Kondisi nenek yang semakin parah, dan setelah pertengkaran itu, nenek akan dipindahkan ke rumah adiknya ibu paling kecil di kota J. Katanya biar berobatnya lebih dekat di sana dan lebih lengkap, dan hanya itu yang Bibi dengar, ucap Biina. Ya udah, gak apa-apa, Bi. Lagian sudah bukan urusan kita, Bi. Hanya aku kasihan saja, jawabku. Iya, besok malam nenek akan dijemput dan hari berikutnya kita udah tidak kerja di sini lagi, ucap Biina. Hal yang membuat aku kaget dan bersyukur, nenek akan berobat lebih serius. Walau hal-hal yang aku yakini itu adalah sebab akibat, karena aku menyusun setiap mimpiku menjadi jawaban yang utuh. Hari yang diucapkan Biina datang dengan cepat, bahkan aku sudah mempersiapkan kembali barang-barangku. Tidak terasa waktu yang cukup lama, 2 bulan lebih di sini, akan tetapi sangat lama dengan kejadian dan masa lalu keluarga ini yang begitu berpuluh tahun lamanya. Malam itu benar saja, walau belum ada omongan dari bapak dan ibu. Sekitar jam 10 malam datang mobil yang akan menjemput nenek. Segera aku membantu menurunkan nenek. Bagian muka dan tangannya bahkan sudah tertutup oleh kain putih, apalagi tangannya. Muka yang hanya tersisa sebelah yang masih terbuka. Walau sudah tertutup oleh kain putih, tidak bisa disembunyikan darah yang kental tercetak begitu saja. Perlahan nenek sudah berada di dalam mobil dengan ibu. Lalu ibu kembali keluar untuk pamit padaku dan Biina. Biina menangis karena bukan waktu sebentar bekerja pada ibu menitipkan beberapa pesan yang tidak jelas aku dengar. Dan ibu juga bersalaman denganku, mengucapkan banyak terima kasih dan juga pesan ucapan makasih pada Mangkarta. Bapak hanya menyiapkan beberapa yang akan dibawa. Ketika ibu sudah kembali masuk ke dalam mobil, ada hal yang aku lihat. Aku melihat wanita cantik duduk di sebelah nenek. Aku melihatnya dari samping luar karena aku sendiri yang menutupkan pintu mobil untuk ibu. Terdengar dari napas nenek yang tidak tenang, mungkin nenek juga merasakan kehadiran perempuan itu. Segera aku tutup pintu mobil dengan pelan sambil tidak lepas tatapanku melihat ke arah perempuan itu. Mobil yang membawa ibu dan nenek perlahan keluar dari gerbang begitu saja. Aku kembali membereskan semuanya. Sampai di meja makan, bapak dan Biina sudah duduk berdua menungguku. Maafkan saya, Biina, Purnama, dan bilang juga ya sama Karta. Selanjutnya rumah ini akan kosong karena ibu tetap pengen pergi dari rumah ini. Karena merasa di rumah ini ibunya, Nek Raras, tidak kunjung membaik. Ini untuk kamu, Biina, dan ini untuk Purnama, dan titipan untuk Karta ya, mohon diterima, ucap Pak Joni sambil menahan air matanya keluar. Aku dan Biina berterima kasih. Kemudian Biina menyiapkan makan terakhir untuk bapak dan aku. Boleh tanya satu hal, Purnama, sebelum kamu pergi besok? Tanya bapak. Boleh, Pak. Apa itu? Jawabku dengan tenang. Ceritakan mimpi kamu pada malam itu, ucap bapak dengan nada datar. Dan segera aku ceritakan dengan detail, lengkap, sama sekali tidak ada yang terlewat sama sekali. Bapak hanya diam memperhatikanku dan mendengarkan apa yang aku bicarakan. Itu saja, Pak, lengkap. Tidak ada yang aku kurangi atau aku lebihkan, ucapku dengan gemetaran karena kembali mengingat mimpi itu yang sangat menakutkan. Bapak hanya diam, tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulut bapak. Tiba-tiba, bapak berdiri dan mengajakku masuk ke dalam rumahnya. Di sini, ucap bapak. Iya, Pak, di sini, ucapku menunjukkan kejadian dalam mimpiku itu. Iya, itu Ayu, ucap Pak Joni perlahan. Karena saya tahu dan yakin itu balasan dendam dari Ayu. Kamu tahu kan, saya bertengkar hebat minggu lalu karena saya menyebut nama itu dan ibu tidak terima, dan imbasnya begini. Maafkan saya ya, Pur, ucap Pak Joni merasa bersalah. Tidak apa-apa, Pak, mungkin aku hanya sebagai saksi juga lewat mimpi. Kalau bapak percaya ya terima kasih, Pak. Dan bapak tahu, semoga percaya, aku melihatnya di dalam mobil juga.
Semoga bukan itu dan bukan Ayu. Ucapku dengan perlahan. Bapak hanya mengangguk tandanya setuju. Mungkin percaya, mungkin tidak, tapi setidaknya aku sudah impas dengan Bapak. Saling memberikan dan menjelaskan apa yang aku ketahui. Karena sebelumnya Bapak juga memberikan jawaban yang ingin aku ketahui. Malam terakhir di rumah ini, tidak ada gangguan apapun. Terlebih tidak tahu kenapa aku merasa sedih dan perlahan air mataku menetes. Pagi yang ditunggu tiba setelah pamit minta maaf pada Biina dan pada Bapak. Juga mendengarkan pesan baik-baik dari Biina untuk Mangkarta tentang doa untuk cepat pulih dan cepat mendapatkan pekerjaan lagi Mangkarta. Aku dan Biina berpisah karena beda jurusan untuk menaiki angkutan umum untuk menuju bis dan kemudian sampai kabupaten kampung halaman. Untungnya aku masih ingat betul dan memang tidak susah menaiki bus jurusan kabupaten aku ini. Di sepanjang perjalanan, Abah, keluarga, dan Mangkarta pasti terkejut dengan kepulangan yang mendadak ini. Tapi tidak apa-apa, aku akan kembali bekerja untuk Kang Mamat. Suasana dan pengalaman baru yang waktu itu ingin sekali aku alami, akhirnya teraminkan. Walau bukan pengalaman yang baik karena banyak kejadian yang jauh dari akal juga nalar, tapi setidaknya aku benar-benar bisa bertanggung jawab dengan apa yang aku inginkan dan bisa membantu keluargaku. Benar, setiap kesalahan tidak mengenal waktu sebentar atau lama. Semuanya mengikuti waktu yang berjalan ini. Setiap kesalahan adalah pertanggungjawaban, bukan untuk mencari apa itu kebenaran, tapi harus sadar untuk meminta maaf dan memaafkan. Karena kesalahan di waktu yang sudah berpuluh tahun bisa menjadi dendam. Dendam yang benar-benar harus terbalaskan. Ada dan sudah tidak ada jalan. Tetaplah ingat bagi Yang Maha Kuasa, semuanya itu mudah. Demikianlah sederet kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga kisah ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.